Berarti Jadi alat perlengkapan itu kan babnya beda. Kalau nggak salah itu kan bab 5. Ya, ya, betul. bab 5. Kamu kan yang pegang itu. Betul, Bab 5. bab 5. Judulnya alat perlengkapan organisasi, begitu kan? Betul. Nah, itu ada 4 kan? Ya, A B C D. Nah, sebenarnya kalau Anda belajar teori kajian organisasi, nanti ada alat perlengkapan organisasi yang disebut dimisioner. Kalau Anda belajar benar loh tentang organisasi, akan ditanya di mana letak apakah dimisioner itu masuk alat organisasi atau enggak? Sorry ini saya minum ya. Nggak apa-apa, belum puasa ini bang. Besok nggak boleh. Ya. Jadi sebenarnya dimisioner itu bagian dari alat perlengkapan organisasi. Karena banyak orang memisahkan. Ada beberapa kajian teori itu memisahkan dimisioner itu sendiri. Ada kajian teori. Kalau menurut menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kamu baca itu, dimisioner itu nanti masuk di dalam alat perlengkapan organisasi yang disebut dengan kepengurusan. Poin B. Ya, makanya nanti dimisioner itu cara pengangkatannya, kalau PLT PLH, itu tidak melalui kongres, tidak melalui KLB, tetapi cara pengangkatannya cukup melalui rapat gabungan. Kalau di Pengwil atau rapat pleno. Kalau di pusat rapat pleno pengurus pleno. Pusat. Ya, cukup itu. Nanti disahkan di RP 3YD. Iya. Gitu kalau ngerti. Ini kan mungkin mereka itu kan copy paste termasuk ya yang membuat ini saya nggak tahu walau dia paham atau enggak ngerti secara keilmuannya. Tapi kalau orang belajar ilmu organisasi, dimisioner itu memang ada 2. Yang satu boleh dimasukkan dalam di buku itu masuk dalam kepengurusan, bagian dari kepengurusan. Karena kan nanti kan di pasal 16 itu bicara kepengurusan. Subjudulnya di pasal 19 itu kan dimisioner. Itu pasal 19. Makanya di pasal 10 Anda kan masih 1 bab. Ya. Jadi alat perlengkapan kan 10. 10A. Bab 5 tuh itu. Nah, kemudian bab 10 bukan bab. Pasal 10A. Kemudian disisipi pasal 10A. Ya. Ada maksudnya dulu itu. Sisipan itu mungkin dulunya bukan begitu. Saya baca. Boleh saya baca 10A dulu? 10A itu. Ya, coba 10A itu apa? Rapat anggota terdiri dari itu ada nggak? Rapat kan pasti dimuat ya. Siap. Rapat anggota 10A. Pasal 10A, rapat anggota. 1. Ya. Rapat anggota terdiri dari kongres atau kongres luar biasa, konferwil atau konferwil kongres atau yaitu garis miring. Atau kan? Ya, garis miring. Garis miring ya atau. Ya. Atau konferwil atau konferwil luar biasa. Ya. Konferensi daerah atau konferensi daerah luar biasa. Nah, itu kan alat perlengkapan organisasi yang tujuannya untuk supaya kita itu tertib, supaya legal. Bukan langsung otomatis. Nah, sekarang saya tanya kamu, periodenya PP sekarang, periodenya Yualita itu, kapan dia jadi dimisionernya kapan? Kapan ditetapkan dimisioner? Kapan itu ditetapkan oleh alat perlengkapan? Kapan diangkat dimisioner, ditetapkan, diberi kapan? Ya, kalau sama beginilah. Saya komparatifkan ya. Kalau notaris nih, notaris ini karena berhalangan tetap, ya kan? Kemudian digantikan oleh notaris sementara, ya, pengganti di pasal 33. Beda, pengganti lain. Ya. Sementara. Kalau pengganti itu kan misalnya saya cuti, ada notaris pengganti. Ya kan di pasal 33 kan UUJN. Nah, apa bisa langsung itu? Nggak bisa. Kalau saya berhalangan itu bisa nggak langsung? Nggak bisa. Gimana caranya? Kan diangkat. Diangkat dulu. Iya, beda. Subjeknya juga beda. Iya. Harus diajukan. Misalnya berhalangan tetap karena mati, gitu. Sama kan? Dijalankan sementara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu kan. Misalnya berhalangan tetap yang di jure, karena diperintahkan oleh undang-undang
boleh misalnya izin cuti. Sama dengan kalau misalnya ketua izin ya, yang melaksanakan siapa kalau organisasi? 2 ketua bidang plus 1 sekretaris. Ketua bidang, iya. Kan begitu, artinya itu kan mekanisme melaksanakan. Tapi pakai enggak alat perlengkapan? Enggak. Artinya mekanismenya pakai alat perlengkapan enggak? Enggak. Pakai rapat. Oh iya, rapat pengurus, rapat pleno dulu. Iya. Badan hukum itu semua gitu. Coba kalau kita mau bicara tentang badan hukum perusahaan, ya gitu, nggak bisa. Ujuk-ujuk. Direktur yang halal yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan, tetap harus ada mekanisme yang ditempuh. Ya karena itu hukum itu law as a substance engineering, tujuannya is order, but not is disorder, bukan ketidaktertiban. Nah ini yang dimunculkan ini menjadi ketidaktertiban. Nah kalau bagaimana dengan pendapat expired itu kan kongres to kongres, kalau belum ada LPJ berarti belum demisioner dong? Ya kata expired itu kan tidak ada, itu kan istilah-istilahmu, istilah-istilah kita yang dalam bahasa-bahasa ini. Sebenarnya itu ada expired itu nggak ada kata-kata expired. Berakhir ya berakhir. Gitu. Oke. Itu kan kata-kata sindiran. Sindiran, kritik, boleh kata-kata kritik. Bahwa expired itu artinya itu ya sudah tidak layak. Seperti ini makanan nih, misalnya minuman nih, ada kodenya nih, ya minuman ini expired berapa, tanggal berapa. Lewat dari situ. Artinya kalau melebihi lewat itu nggak layak diminum. Jadi itu racun. Loh sekarang diminum. Oh belum expired berarti? Iki nggak expired. Karena sudah PLT. PLT. Jadi, loh kalau Jateng mencontohkan yang benar bro. Iya. Sama PLT. Minum juga. Ini juga belum expired bang. Iya. Kalau Jateng saya nyontohkannya. Nah bener. Kalau yang menurut Kang Bro kan belum ada LPJ, belum diterima oleh presidium belum menyatakan. Coba baca sebentar. Saya nggak mau menjawab tanpa pasal. Bacaan pasal 21. Siap, pasal 21. Pasal 21 yang B loh, kemarin pernah, kok masa ditanyakan lagi. Kamu kan pernah baca itu pasal 21. Iya. Kan ini karena lihat kondisi di lapangannya begitu Kang Bro. Pasal 21. Ya, di pasal 21. Pasal 21 coba Kongres. Yang B aja, jangan baca semua. Ya. Yang B aja biar efektif. Pasal 21 Kongres luar biasa. Ayat 2. Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan A. oleh pengurus pusat atau pengurus pusat demisioner setelah mendapat. Nah, sebentar. Oleh siapa? Yang A berarti. Oleh siapa? Pengurus pusat atau pengurus pusat demisioner. Berarti ada dong. Kalau aku atau kamu itu ada berapa? 2. Iya. Ya kalau demisioner nggak dianggap kan berarti pengurus pusat terus-terusan. Iya sih. Ini loh logika saja lah. Anak SMA aja bisa mikir loh itu, baca itu. Sekarang gini, si pembuat aturan tuh memuat kata pengurus pusat demisioner tuh maksudnya apa? Ada nggak? Ada maksudnya. Kalau ditulis di situ ada nggak maksudnya demisioner? Pasti ada. Pasti ada maksudnya. Ya ada maksudnya itu pengurus yang melanjutkan kepengurusan yang sudah berakhir karena kekosongan jabatan. Berakhir itu bisa de facto karena berhalangan tetap, bisa de jure karena memang waktunya berakhir tapi kongresnya belum berakhir. Maka dalam demisioner itu ada kongres tuh kongres. Disebutnya kan PP. Nah, itu diterjemahkan di pasal 21. Lalu kalau kongres itu kongres, PP siapa yang laporan LPJ? PP demisioner. Iya. Coba kamu tanya misalnya, lo kalau misalnya nggak ada demisioner, berarti kan nggak ada pengunduran kongres. Berarti kan nggak ada kekosongan jabatan. Iya. Terus kamu tanya lagi, yang laporan siapa kalau begitu? Ya PP sesuai pasal ayat 2A itu. PP kan PP atau PP dimisioner tak terangkan.